udah kayak abu-abu. Halo Hai kawan-kawan, aku Ersha Aurelia. aku Fizihan, Kita cast dari film Pabrik Gula. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Para Puan Yeay. seputar film kita Pabrik Gula. ya. Konfliknya ada terutama tentang ada beberapa para buruh yang memang melanggar peraturan di pabrik gula tersebut gitu, karena kan memang ada beberapa ritual untuk akhirnya bisa memperlancar proses bekerja kita di pabrik gula itu kan, dan kemudian juga ada konflik-konflik lain yang melibatkan persahabatan. Itu sih paling. Iya, lebih ke personal, Yes. permasalahan personal para Ya. buruh dengan cita-cita mereka masing-masing, dengan tujuan mereka masing-masing yang pada akhirnya ya disitulah karena Betul. perbuatan salah satu dari kita Iya. tiba-tiba kita jadi harus menerima ganjarannya. Ya, karena pada dasarnya mereka berangkat kan dengan mimpi yang sama ya, sama-sama mau mengubah nasib kan, dengan harapan punya pekerjaan dan finansial yang lebih baik lah gitu sih. Sebenarnya itu aja sih harapan mereka, tapi mereka harus dihadapkan dengan berbagai macam konflik gitu. Jam kuning dan jam merah itu adalah salah satu peraturan yang dibuat di pabrik gula tersebut gitu. Ya, itu jam kuning adalah peringatan pertama untuk para buruh masuk kepada mes masing-masing atau loji. Kalau jam merah itu memang jam di mana sudah tidak boleh ada yang berkeliaran Ya, karena di kuning, area pabrik. betul, karena kuning dan merah tuh menandakan tingkat bahayanya kalau kalian melanggar itu sih. By the way, film kita Pabrik Gula itu ada dua versi, Yes. yang jam kuning dan jam merah. Ya. Jam kuning adalah ratingnya 17 plus dan jam merah adalah 21 plus. Yes. Dan kemarin sesuai dengan Pak Manoj yang dibilang sama Pak Manoj, katanya yang jam merah itu akan ditayangkan di bioskop-bioskop tertentu di jam yang paling malam. Yes, malam hari. Jadi diharapkan untuk teman-teman yang mau nonton Pabrik Gula lakukan Sensor mandiri. Sensor mandiri. Betul. By the way, ini satu masih beroperasi dan satunya sudah tidak beroperasi. Ya. Nah, di yang pabrik yang masih beroperasi, lo nyium bau bangkai tebu nggak? Bangkai tebu? Bangkai tebu. Enggak lagi. Jadi tebu yang udah habis digiling, dan itu kayak ngeluarin bau asem kayak udah busuk gitu loh. Wah, gue gak nyium sih. Nah, gue sempat ngelewatin tuh kayak bekas-bekas. Baunya kayak asem gitu atau Asem. anyir gitu? Asem-asem. Lo tau gak sih kalau apa ya, kayak buah Busuk gitu ya? Kayak Oke. gitu baunya. Nah, itu sih mungkin kendala. Nah, kalau yang di satunya lagi enggak ya? Karena Satunya udah nggak beroperasi. Tapi lebih creepy sih yang lebih satunya. seram karena memang tidak ditempatin Mm-mm. dan sudah tidak beroperasi. Betul. Itu tuh di hari-hari pertama syuting memang ketika masuk berasa energinya tuh apa ya, negatif gitu. Kayak aku tuh ngerasa pusing dan punggungku tuh berasa berat banget. Jadi memang ya disertai dengan doa terus ya, dan izin-izin gitu karena kan mungkin tidak terbiasa ada kegiatan manusia di situ ya. Dan banyak yang kesurupan di lokasi kedua. Kalau pertama enggak Iya. sih. Kalau di lokasi kedua banyak banget yang kesurupan. Gitu. Asisten kamu juga kan? Iya, Ketempelan. asisten tuh sempat ketempelan di hari terakhir. Yes. Bahkan. Uh-uh. Sampai hari terakhir loh. Iya, di hari terakhir ada closingannya kesurupan. Iya. Penampakan. Penampakan lagi. Iya. Kita sempat lihat ada penampakan. Ya. Dikirimin gitu fotonya pas kita udah selesai syuting sama Astradanya. Jadi Astradanya tuh di situ ada foto Astrada, dia lagi nge-briefing kita, terus kita ada di sekitar dia. Tangan dia tuh lagi megang iPad begini. Tapi ternyata Ada tangan di di bawahnya. belakangnya tuh ada tangan lagi turun. Dan ada kuping di sini. Kuping di sini. Warnanya tuh warna kulitnya tuh gosong gitu ya. Iya, udah kayak abu-abu. Kayak kebakar. Terus apa lagi ya mistis? Ya kesurupan sih paling banyak. Pas aku adegan di trailer tuh kan aku ada adegan kesurupan. Di realnya pas syutingnya itu beneran ada kesurupan, dan kesurupannya tuh nyamber gitu. Iya. Nyamber. Berapa orang? Iya. Itu sih paling. Sempat kita sempat ada observasi ke sebuah desa yang memang dekat lokasinya sama pabrik gula.
Dan memang mereka juga buruh musiman ya. Iya. Setiap kali musim giling mereka bekerja di pabrik gula Iya. sebagai buruh musiman. Dan memang ternyata harapan mereka hidup tuh ya memang cuma dari itu, dari pendapatan mereka ketika mereka dipanggil untuk kerja aja. Kan musiman kan, Dan artinya itu cuman, kalau nggak salah 3 bulan per tahun ya. iya, 3 sampai 5 bulan. artinya kalau lagi nggak jadi buruh musiman ya mereka nggak dapat income apa-apa, makanya Atau kerja serabutan gitu ya. serabutan, makanya itu salah satu apa ya, opportunity mereka lah untuk bisa earn gitu loh. Jadi Meskipun dengan segala resikonya ya. Betul. Dan emang cerita dari mereka ketika tidak dilakukan ritual memang lebih banyak kejadian yang terjadi gitu. Kejadian yang mencelakai mereka. Bahkan pada saat kita observasi itu ada yang dibawa ke rumah sakit karena tangannya tuh putus gitu loh. Jarinya putus. Ya, jadi lagi lumayan huru-hara tuh pada saat kita observasi. Dan beberapa hari yang lalunya sempat ada orang yang meninggal karena jatuh dari apa. Iya, tapi guys mungkin karena memang udah terlalu sering terjadi sama mereka ya. Mereka tuh nyeritain ke kita tuh seakan nggak. Udah normal. Iya, aja udah gitu. normal aja kayak. Iya, biasalah itu tangannya putus. Iya, kemarin juga ada yang meninggal dibawa ke rumah sakit. Sementara kita yang kayak dengernya udah shock banget gitu loh. Tapi mereka bisa di level biasa-biasa aja untuk nyeritain itu. Maksudnya menurutku itu adalah hal yang ironis sih sebetulnya gitu. Dan ternyata apa yang diceritakan di film Pabrik Gula ini benar adanya di kehidupan nyata gitu. The thing is mereka kan juga bekerja dengan gaji yang mungkin untuk mereka besar. Iya. Tapi juga resikonya tidak ditanggung siapa-siapa. Betul, betul. Dan itu juga yang mungkin ingin disampaikan lewat film ini. Betul. Gitu. Perjuangan para buruh nih gimana sih Luar biasa. untuk mendapatkan upah yang dijanjikan kepada mereka, tapi ternyata Iya. yang mereka dapatkan justru malah petaka. Iya. Ini hal-hal yang sebenarnya sebelum film ini ada itu tidak tersentuh sama aku sama sekali gitu loh. Yang kita tahu kan pekerjaan-pekerjaan yang high risk misalnya kuli bangunan gitu ya kan, nggak pernah terfikirkan sama aku bahwa buruh pabrik gula ini itu punya pekerjaan yang high risk juga gitu loh. Iya. Bahkan di Pli kita tahu ceritanya seperti apa, semakin geleng-geleng kepala sih kita gitu. 100 juta bisa nggak setengah Indonesia nonton? Setengah Indonesia ya. Nggak pernah ya ada jumlah penonton setengah dari penduduk Indonesia. Iya loh. Siapa tahu Pabrik Gula bisa. Kita doain semoga bioskop semakin banyak ya di seluruh Amin, Indonesia. Supaya amin. perfilman Indonesia makin maju. Amin. Harapan kita untuk film Pabrik Gula. Kalau gue ya, gue sebagai point of view penonton ya, gue tuh selalu ngerasa film itu berhasil ketika gue pulang, gue tuh ada di kehidupan itu. Gue berasa gue ada di kehidupan itu dan masih pengen terus ngulangin setiap dialog yang masih gue inget, adegannya masih ada di kepala gue, dan harapan gue mudah-mudahan teman-teman yang habis nonton film Pabrik Gula juga merasakan hal yang sama gitu loh. Mereka nggak bisa move on dari filmnya berhari-hari. Gitu sih. Ya aku sih berharap semoga Pabrik Gula bisa jadi film lebaran yang fun, horor yang bisa ditonton bareng sama teman-teman, Ya. Dan keluarga mungkin. Yap. Bisa jadi momen lebaran yang seru lah buat Ya. teman-teman. Terus juga semoga bisa menghibur, semoga bisa diterima dengan baik, Amin. semoga bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya. Amin. Apalagi ya? Ya itu sih. Pokoknya Mungkin. lebaran datang aja deh ke bioskop, ajak semua sanak saudaranya, keluarganya. Kalau nggak tahu mau ngajak siapa, kalau perlu ajak mantan aja Jangan untuk nonton. dong, itu nggak boleh. Oh jangan ya. Harus move on. Ajak. Siapa tahu Lah, PDKT. udah jadi mantan tetap temenan kan? Nggak ada. Itu Oh nggak di ada. kamus. Oke. Pokoknya ajak siapapun yang bisa kalian ajak untuk nonton film Pabrik Gula karena experience-nya berbeda banget, another level menurut aku, apalagi kalau kalian nontonnya di IMAX sama di 4DX. Benar, dan jangan lupa bawa teman karena jangan nonton sendirian. Nggak boleh. Nggak boleh nonton sendirian. Sumpah nggak boleh. Itu aja sih. Jangan lupa nonton Pabrik Gula Lebaran 2025 di bioskop. Yay, see you there. See you.